Rasulullah al-Malikul Alam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Menurut adat lama pusaka usang alif adomim terjadi bismillah mulanya kalam rasulun minallah nama wujud tinggi bahu betimun bangkai sekuk pinggang telaga darah surut pada kebenaran adat bersendi syarat bersendi kitab Allah menuju hidup jaya mati sempurna. Yang saya hormati Datuk Pemateri yakni Datuk Muhtar Agus Khalid SH, Adipati Cendekiau Anggo Gantorajo, serta datuk-datuk narasumber yang lain yang tidak saya sebutkan namanya, serta segala kita nan ada di siko. Kecil tidak saya sebutkan nama, gedang tidak saya sebutkan, tidak saya imbau gelarnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini mungkin kata orang tu tidak do kenal, tidak do sayang gitu, tidak do tahu, jadi tidak eloknya kita kenalan lah dulu. Jadi itu nama kami Kasimin, tidak panjang tu 7 huruf cuman. Jadi kalau ditilik dari nama sudah tentu sudah pasti kau orang Jawa kan macam tu dah tu. Kasimin. Tapi pada kenyataannya memang iya tu, memang saya orang Jawa. Mak bapak saya Jawa Barat, Sunda, Tasikmalaya asli. Tapi saya dilahirkan di tanah Jambi. Darah saya terpancar di Jambi, bali saya dikubur di Jambi. Tepatnya di tempatnya Datuk Paduka Berhala sana tu. Jadi saya ini dilahirkan di Kecamatan Nipah Panjang, Tanjab Timur. Jadi saya aslinya Jambi kalau macam tu kan. Nama saya Kasimin, kemudian gelar diberi Datuk ini Pandito Alam Sakti. Pandito Alam Sakti. Kata Datuk tu bisa jadi tempat bertanyonan kata Datuk. Kan ya mudah-mudahan kenyataannya seperti itu. Mudah-mudahan ya itu. Kemudian sekolah saya kira kita sama bersekolah, tapi saya bedanya mungkin saya dulu di Ibtidaiyah di Baitur Rahim depan TAC. Selepas itu saya nyambut di MTS Paltigo Sipin di samping Gramedia kalau sekarang dekat Arapak. Kemudian selepas itu saya nyambung ke Aliyah di Pal 10 Al Hidayah. Kemudian saya nyambung diploma 2 di Palembang Raden Patah. Selepas itu saya ngambil keguruannya tentang pendidikan agama Islam, dituntutlah oleh pemerintah untuk S1. Jadi program S1 saya selesai baru 2012 di IAIN Jambi. Nah, selanjutnya 2016 dikasih kesempatan oleh Kemenak untuk ikut S2. 2018 selesai. Alhamdulillah. Jadi tugas saya sebenarnya di SD, Pak. Guru agama SD sejak tahun 2003 di Kelurahan Rantau Badak. Selanjutnya lagi terkait apa yang disampaikan oleh datuk narasumber kita terkait apa yang akan menjadi acuan, mungkin contoh bagi datuk-datuk. Terlalu berlebihan kalau saya mungkin membesarkan nama datuk. Sebenarnya nama datuk kula gedang lah. Hanya mungkin saya diberi kesempatan oleh datuk pegang buku itu duluan gitu nah. Sebenarnya yang menjalankan roda pemerintahan adat di Kelurahan Rantau Badak itu saya atas nama Mbak itu terus terang. Sebenarnya yang hidupkan Kelurahan Rantau Badak datuk lah. Karena selama ini ketika ada masalah, ada apa-apa saya kembali kepada datuk. Entah tengah malam, entah sore, entah petang, selalu datuk yang saya hubungi. Jadi berdiri awalnya Rantau Badak menjadi masyarakat adat berdasarkan dari Permendagri. Permendagri itu dinyatakan bahwa setiap desa dan kelurahan itu ada organisasi-organisasi yang dibentuk di situ dinyatakan. Kemudian turunannya lagi adalah Perbuk. Perbuk peraturan bupati di situ dikeluarkan bahwa di desa itu harus ada pertama RT, kemudian ada RW, kemudian ada posyandu. Nah, salah satunya yang terakhir adalah lembaga adat.
Nah, sehingga dari turunan Perbub itulah Pak Lurah mengeluarkan aturan tentang adat. Nah, dibentuklah di Kelurahan Rantau Badak itu sesuai dari anjuran dari Datuk narasumber kita juga. Karena setelah saya cari permasalahan dan susunan organisasi itu, ketemunya saya di YouTube-nya Datuk ini. Jadi setiap desa pertama harus ada mangku. Dalam hal kepemerintahan ialah RT. Selanjutnya debalang adat. Debalang adat ini bahasa kita di kepemerintahan mungkin katakanlah itu sebagai Satpol PP, penegak perda kan gitu. Kalau di lembaga adat ialah debalang berempat, gedang bertujuh. Itu kami bentuk yang kedua. Yang ketiga harus ada lembaganya yang menaungi itu. Ialah saya kebetulan ditunjuk jadi ketuanya, sehingga saya mengajukanlah program dari kelembagaan itu dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Nah, sehingga pada saat itu kami kebingungan apa nih nak saya buat nih. Nah, satu-satunya solusi karena saya di situ tuh saya ke pendatang. Mungkin kalau saya di situ bercerita tentang adat-adat ini, adat itu apa kata orang dusun asli situ? Gila amin tuh. Awak orang Jawa cerita tentang adat. Nah, kan macam itu. Jadi solusi satu-satunya yang bisa menengahi itu, ini saya panggil lah nih orang provinsi ini. Waktu itu kebetulan saya kenal dengan Datuk Debalang kita, Datuk Lurah Depati itu ya, Pak Ridwan itu. Nah, kebetulan beliau itu bikin Menjuang Depati itu ya. Beliau itu bikin stay di Desa Dusun Mudo. Saya temui beliau, akhirnya sampailah undang beliau ini. Undang ke sana, dibagilah kami bekal pengetahuan adat. Yang adat selama kau ternyata kami kau salah. Nah, terubahlah galau-galau tuh. Alhamdulillah karena yang datang pun orang dari provinsi yang ngarang buku tuh pula tuh. Nah, jadi selama ini tuh di tempat kami tuh adatnya tuh apa kata orang tuh ya, ibarat kayu tuh lah terendam, batang tuh lah terendam. Jadi kalau terendam tuh mungkin nampak tuh, mungkin sebagian aja kan. Nah, ketika ada pernikahan, ananggung lah pihak jantan, dipinta lah sekian, dak embuh dak jadi dia bayar. Akhirnya mereka tuh kawin lah lari. Nah, jadi timbul dalam otak kita yang berpikir kok apa ionian macam itu adat Jambi kok. Bila udah ada duit sekian tak boleh nikah dengan si anak tu. Mana nak katanya belah ke betina kok menakik darah di tiang, mencari kutu di ijuk. Mbok enggak harus nak diaduan belah ke betina kok. Kan macam tu keinginan mereka dalam adat. Tapi pada kenyataannya ngapu ini bertentangan. Nah, setelah dapat pencerahan dari Datuk baru paham bahwa inilah adat yang sebenar adat. Nah, kami jalankanlah itu. Nah, kasus awal pertama waktu kasus awal pertama perselingkuhan, alhamdulillah selesai tanpa masalah. Masalah kedua masalah pencurian tuh. Ada seorang pemuda yang mencuri 10 janjang sawit. Akhirnya kami panggil, debalangnya kami panggil, mangkunya kami panggil, lurahnya kami panggil, Babin Kamtipmas kami panggil, Babinsa kami panggil, Pak Haji Sanusi Ketua MUI, kebetulan Ketua MUI Tanjung Barat ada di desa kami itu, di kelurahan kami itu, kami panggil juga. Kami putuskanlah pada saat itu buta kambing tuh, buta kambing. Bapak yang baik berkepalanya, yang kecil berbatu gedang berbungkalnya waktu itu 12 juta. Sehingga pada saat itu disetujuilah, tanda tanganlah semua yang hadir. 10 hari kemudian dari korban, dari pihak yang tertuduh tadi bawa 2 orang polisi, 1 orang tentara datang ke rumah saya. Bapak sebagai ketua adat di sini sudah melakukan pungutan liar. Nah, melakukan pungutan liar. Nah, kalau macam itu, Datuk saya laporkan ke Kapolsek. Silahkan, saya bilang.
Nah, saya berpijak kepada Datuk ini, katanya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat B dinyatakan bahwa kita ini punya hak, pemerintah itu menghargai hasil keputusan adat. Nah, lapor-laporlah engkau, saya bilang. Lapor, dipanggil saya. Senjata saya apa? Pada saat saya memutuskan ini, Babinsa, Babin Kamtipmas aduh melihat, bukulah saya kasih. Datuk juga yang magi. Lah saya bagi dulu. Datang sampai ke sana dinyatakan memang benar. Bapakku tidak ada salah dak. Karena Kelurahan Rantau Badak adalah masyarakat adat, mereka adatnya masih hidup, bukti hidupnya adat apa? Kok pelaksana hukum adatnya, hakim-hakim adat bergelar kalau? Sehingga pada saat itu saya dipinta, mana bukti bahwa mereka itu digelar? Untunglah Datuk Ridwan mawa sertifikat bukti kami digelar itu tuh. Nah, jadi disampaikanlah oleh Datuk Ridwan bahwa kami itu sudah tercatat apa namanya itu tuh, Sehingga pada saat itu keputusan dari Kapolsek kami tidak bisa ikut campur, Pak. Ini adalah kebijakan masyarakat di situ dan kami tidak bisa ikut campur. Selesai kasus itu semula dibayar, kami lembaga adat dipanggil pula tuh sesudah itu. Nah, ada apa pula? Kau saya bilang. Sudah ada apa-apa. Seluruh lembaga adat yang ada di Kelurahan Rantau Badak agar datang ke Kapolsek Merlung. Kami masih numpang tuh di Merlung. Karena ini kasusnya katanya meran, Pak Camat dan Pak Lurah harus hadir. Nah, balak gue saya bilang. Alhamdulillah tuh, rupanya kabar gembira tuh. Datang sampai sana, kami petugas Debalang Adat Gedang Berempat, Debalang Berempat Gedang Betujuh beserta lembaganya menjadi partner kepolisian. Kami dibagilah jaket tuh, wah bangga benar rasanya. Wah partner polisi, wah itu pula tuh pakai jaket kalau balik itu jaket lah kalau. Aku partner polisi. Setelah 3 bulan kemudian dikalkulasikan, selama kok orang maling ayam ke Kapolsek, orang maling motor ke Kapolsek, berkelahi laki bini ke Kapolsek. Tadinya 79% peningkatan setiap bulan. Setelah ada lembaga adat jadi 0% tuh. Semua permasalahan lari ke lembaga adat, lari ke saya. Itu adat ingko, kita nak negakkan adat. Kalau hukuman itu kepada orang lain mudah tuh, mudah, siapapun mudah kita hukum. Ada sulitnya ketika hukuman itu jatuh kepada keluarga kita. Nah, apa nak kau buat Min? Itu dia. Saya punya istri di Rantau Badak itu, mertua saya tuh punya adik. Kalau bini saya itu manggilnya Cik, berarti saya becik juga. Bahasa kita apa nama tuh? Bibi, ya. Nah, itu pernah juga untuk melakukan. Tetap saya lakukan sama. Sehingga tetangga kami sebelah, kami itu kan pecahan dari desa Rantau Badak Lamu. Apa katanya? Amin tidak punya utak. Bibi jadi kambingnya tuh. Saya bilang kalau Amin secara pribadi memang saya kasihan. Tapi saya sebagai ketua lembaga adat udah ada cerita. Biar mati adat, biar mati anak asal jangan mati adat. Itu prinsip kita. Selagi kita akan berpegang teguh pada kebenaran itu, insya Allah akan berjalan. Tapi dengan syarat dan ketentuan, jangan sekali-kali kita akan merubah yang menjadi kesepakatan yang ada di dalam adat. Benar kata Datuk tadi itu, mati gitu tuh dimakan sumpah bisogawi. Nah itu terkait itu. Nah selanjutnya yang Undang-Undang Nomor 5 tuh, Undang-Undang Rimba Tanah dan Air, itu beberapa bulan yang lalu kami dapat bantuan dari sana berupa bangunan musola dengan ukuran 7x7 lengkap beserta kamar mandi, tempat wudhu dan tower airnya. Anggaran dananya 380 juta.
Karena ketika awal bulan 11 kemarin itu air melimpah tuh. Air melimpah, sehingga dengan melimpahnya air itu masuklah ke tempat penampungan limbah beliau di PTMSD, namanya Mitra Sawit Jambi. Nah, air itu masuk ke sungai kami itu. Sungai kami itu ngalirlah kepada kelurahan kami. Karena di Undang-Undang Rimba Tanah dan Air itu kan ada istilahnya cucu tanah sinding tanah cucu air. Walaupun dia tidak, perusahaan itu tidak berada di daerah kita, tapi airnya mengalir kepada kita, itu masuk kepada kita tuh. Nah, sehingga mereka itu kami kenakan kemarin potong sapi, kemudian dendonyo kesepakatan semula RT dan lurah 500 juta. Nah, cuman dari humasnya dia minta apa istilah itu, minta sayang sayu. Nah, jangan dibawa ke lubuk nan dalam kerantauan panjang. Kalau bisa kami menggantikan itu dengan bangunan yang selama ini telah diajukan oleh kelurahan. Nah, kami kotuk minta ke perusahaan itu ingin nak bangunan musola dak di bubuannya itu. Nah, untuk puno adanya kesalahan itu kini musola itu sudah berdiri mentereng di tepi jalan, lebih kurang 20 meter jaraknya dari rumah saya. Alhamdulillah. Saat ini sedang ada lagi bangunan untuk aulanya, lebih besar lagi dari musola itu, 7x9. Itu kami sediakan khusus untuk para penikmat jalan lintas timur yang mungkin kecapean, mungkin belum mandi, mungkin belum istirahat. Nah, kami siapkan di situ untuk istirahat. Nah, ternyata penikmat dari hasil keputusan adat itu tidak hanya masyarakat Rantau Badak itu sendiri, tetapi masyarakat luas. Nah, kalau hambatan dan tantangan serta rintangan pasti ada tuh. Apalagi kami itu kan tidak masyarakat yang homogen, tidak. Kami multi suku tuh. Apalagi di belakang kami itu ada Transbandep. Transbandep itu terdiri dari 6 jalur 4 RT. Isinya Jawa, Batak, Padang. Ada ungkapan kepada kami, Pak Amin, kami ini kan orang Jawa. Pak Amin, kami ini kan orang Batak. Kenapa kami kok harus pakai adat Melayu Jambi? Apa tidak salah tuh kira-kira? Apakah itu tidak memaksakan kehendak? Nah, terpaksa tuh kami kumpulkan RT-nya, kami suruh bawa 10 orang, yang 4 RT itu kumpulkan jadi satu, supaya mereka paham dan ngerti apa sih adat Melayu Jambi itu. Apakah memang betul memaksakan kehendak? Kita kasih arahan. Nah, kebetulan di kampung mereka itu dulu awal berdirinya musola itu dibuat nama Muhajirin. Nah, rapat itu pun adanya di musola, di masjid itu. Jadi saya bukalah pertama, Bapak-bapak hadirin sekalian, saat ini kita sedang berkumpul di dalam masjid kita yang bernama Al-Muhajirin. Muhajirin ini bapak-bapak sekalian mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, jangan sampai lupa bahwa kita hadir di Kelurahan Rantau Badak ini adalah kaum Muhajirin. Kita ini bukan kaum Ansor. Berdirinya kita di sini ini atas ridho dan ikhlas masyarakat kampung Sano untuk dibuatkan ini teran. Jangan sampai ada terjadi gap antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kita tengok di samping, ada penduduk asli Ansor, ada kaum Muhajirin, ada gap di antara mereka. Awak datang nak merajo di kampung Rajo, kan seperti itu. Nah, sehingga lembaga adat Kelurahan Rantau Badak ini mengajak kita untuk pakai adat, bukan berarti nak memaksakan adat. Kalau dalam acara pernikahan antar terimonyo pakai adat Jambi, balik sedekah pakai adat Jambi, kan tidak ada salah saya kira. Selepas itu bapak-bapak sekalian nak berwayang kulit 7 hari 7 malam, nak kudo kepang seminggu sonto, silahkan. Kami tidak pernah melarang itu, kami bilang. Alhamdulillah tuh rupanya mereka memahami. Oh macam itu Pak Min, yo iyo. Kami kira setelah pakai adat itu tidak boleh lagi kami. Oh tidak. Inilah kekayaan budaya kita. Inilah keramah tamahan dan kearifan lokal yang ada di tempat kita. Bukan nak masukkan harus itu. Tidak boleh lagi kudu kepang. Udah. Tidak macam itu saya bilang. Nah alhamdulillah pemahaman itu semuanya sudah
sampai ke masyarakat terkecil. Jadi dengan syarat ke depan, nah ini pengalaman juga buat untuk datuk-datuk kadesnya. Dulu pertama kami ngukum yang saya bilang bibi saya itu, ketika makan apa tuh, makan kecundan namanya itu ya, waktu potong. Nah, itu tidak ada yang datang tuh. Ngapa tidak mau ada yang datang ini? Saya telusurilah ke masyarakat. Kata mereka makan kambing penghukuman itu haram katanya. Tuh. Jadi macam mana solusinya nih? Saya temui lagi datuk yang dari keagamaan gitu. Tiga tali sepilin kuncinya tuh. Rapatkan barisan tiga tali sepilin. Setelah saya panggil datuk itu macam mana tuh Aji? Coba kau panggil si Anu. Kau panggil si Anu. Terkumpullah 9 orang waktu itu. Kami rembuk. Apa kira-kira yang jadi masalah? Menurut kami haram. Menurut kami haram. Menurut kami haram. Nah, sekarang kita tanyalah kepada Datuk Aji. Apa kata Datuk Aji? Datuk Aji waktu itu menjelaskan, bapak-bapak yang sudah pernah naik haji angkat tangan. Dari 9 orang itu ngangkatlah tangan 2 orang. Ketika kita berangkat haji, ketika kita membunuh binatang, artinya kita melanggar aturan kita dalam berangkat haji. Iya. Apa yang dilakukan oleh hukum agama? Kita kena dam, motong, kipas, motong kambing di Arab. Apakah orang Arab itu makan kambing haram? timbul pada saat itu saling toleh. Iya juga. Nah, cuman ada satu Pak Rafiq Harahap, dia yang menengahinya pada saat itu. Dia S2 dari Jogja dan pengetahuan agamanya lumayan bagus. Nah, jadi tidak perlu kita tuh, tidak perlu kita yang menjelaskan, biar orang lain yang menjelaskan. Cuman orang-orang yang berkompeten itu kita kumpulkan jadi satu. Nah, setelah itu mereka memberikan pandangan bahwasanya datuk-datuk sekalian, kenapa hukum dalam agama itu berlaku di Mekah itu seperti itu semua? Karena orang dari India, orang dari Amerika, orang dari Arab, orang dari Pakistan, orang dari mana-mana, dia tahu aturan itu. Bahwa setiap melanggar aturan itu kena dam. Nah, oleh karena itu saya pesankan kepada Pak Kades, satu langkah tepat yang paling kuat untuk mendirikan adat adalah sosialisasi. Sosialisasikan dulu, ini lo adat tuh, ini lo adat itu. Tidak ada gunanya kita mendirikan adat tapi masyarakat tidak tahu. Kau melanggar ini, aku tidak tahu kalau ada undang-undang tempat kita. Nah, salah juga gitu tuh. Nah, jadi langkah awalnya adalah sosialisasi. Makanya di tempat kami tutup, walaupun kini kami belum punya rumah adat, setiap malam minggu itu kami gilir. Minggu ini 4 orang di RT 3, minggu depan 5 orang di RT ini kumpul di rumah saya. Itu kami kasih terus pengarahan, kami terus kasih arahan terkait dengan buku datuk. Buku datukku juga lah yang kami sampaikan tentang 5 ganjil, 4 genap, 9 seperno. Itulah yang kami kupas terus sehingga tahu dan ngertilah seluruh masyarakat itu, barulah mereka paham. Kini kotuk mana yang RT itu bila keluar rumah buka bajunya ndak berani itu. Nya nak buka bajunya ndak berani. Ya. Ada sumbang salah dan sebagainya kan. Nya paham deh akhirnya. Nah, setelah kita sosialisasikan. Kabar terakhir terbaiknya Kelurahan Rantau Badak. Seminggu yang lalu kami menghadap Bupati. Di kelurahan kami itu ada tanah Pemda. Alhamdulillah kami dapat tanah seluas lebar 40, panjang 50. Inilah nanti yang akan kami dirikan tuh, mudah-mudahan minta doanya jadi kenyataan, akan kami bangun rumah adat. Nah, jadi proposal saat ini sedang dalam pembuatan oleh Kasipem, sudah dibuat. Itu semua nanti akan di CSR-kan, karena tempat kami banyak perusahaan-perusahaan tuh. Langsung peradilan adat. Langsung sekalian itu kita buat leadnya di situ nanti itu. Kantornya peradilan itu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan kepada hadirin sekalian, mudah-mudahan menjadi secuil, sekelumit contoh untuk bisa sama-sama kita maju dan menghidupkan adat seprovinsi Jambi ini. Karena seperti apa yang disampaikan, adat kita kok samu empa data, hanya pegang pakaian belainan. Itu saja saya kira. Mungkin kalau ada nanti yang mau ditanyakan kami persilakan.
Untuk kami tutup dulu sementara dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.